subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Polisi akhirnya berhasil mengungkap aksi pencurian jenazah di Parepare, Sulawesi Selatan. 6 orang terduga kini diamankan dan diperiksa di Mapolres Parepare. Aksi pencurian jenazah COVID-19 akhirnya berhasil terungkap. 1 dari 6 pelaku pencurian jenazah COVID-19 di pemakaman khusus COVID-19 di Kota Parepare mengaku aksinya didasarkan atas kemauan mendiang untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di Kabupaten Pinrang. Dalang dibalik pencurian jenazah COVID-19 di pemakaman khusus COVID-19 di Kota Parepare kini mendekam di Mapolres Parepare. Ke-6 orang terduga kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain ke-6 tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. 20-nya itu banyak sudah yang kosong. Terpaksa ikut juga, Pak. Ya. Jadi kita bongkar malam itu, Pak. Ya. Bongkar malam. Malam atau siang? Malam. Malam, ya. Jadi kita bawa mobil memang semua. Iya. Hidup, kalau pergi kebun, dia bilang, kalau saya mati, di sini dikubur. Oh, ya. jadi kubur nih ceritanya. Dia kan sudah di situ di ukuran keluarga saya kan sudah ada 5, Pak. 5 kubur di situ. Di kebun Nenek dengan bapak. Di kebunnya sendiri, Pak. Iya, kebun saya, Pak. Sementara itu, polisi masih mengejar pelaku lain yang membongkar 3 makam yang jenazahnya telah dimakamkan lagi di daerah Pinrang. Terkait dengan 3 jasad yang kita temukan di Kabupaten Pinrang ini, ya. Kalau yang di Kabupaten Ulangi di Kota Parepare tadi yang 4 jasad kan sudah 6 tersangka kita tetapkan. Ya, terhadap 3 yang jasad di Kabupaten Pinrang yang kita temukan, ini tentunya akan ada tersangka baru hari ini. Dari Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat mengaku penyebaran COVID-19 di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat terus menurun. Jumlah wilayah yang sebelumnya masuk zona merah diakui Ridwan Kamil kini mengalami penurunan 2 kali lipat. Dalam jumpa pers, usai memimpin rapat Komite Penanggulangan COVID-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah di Mapolda Jabar, Ridwan Kamil menyampaikan hasil perkembangan penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku selama sepekan terakhir angka penyebaran COVID-19 berhasil ditekan. Sebanyak 27 wilayah kabupaten dan kota di Jawa Barat kini tidak berada dalam zona merah. Penurunan angka penyebaran COVID-19 di Jawa Barat diakui Ridwan Kamil karena adanya peningkatan tracing, testing, dan treatment. Kita masih bisa mempertahankan tidak ada zona merah di kota kabupaten di 27. Kemudian kasus-kasus juga trennya menurun, bahkan desa-desa yang tadinya status mikronya merah dari minggu lalu 300-an, sekarang 337, turun hampir 2 kali lipat. Dari 80.000 RT, minggu lalu ada 3.500-an RT, status merah, sekarang tinggal 640. Jadi PPKM Mikro ini sangat pas ya, karena mengunci permasalahan di skala kecil tanpa mengorbankan kewilayahan yang lebih luas. Jadi kita akan terus memastikan sampai akhirnya betul-betul tidak ada lagi mikro yang zona merah dengan menguatkan pengetesan, testing, PCR, antigen, ruang isolasi. Sementara itu pemirsa, kasus penyebaran COVID-19 di Jawa Barat kembali ditemukan. Sebanyak 16 santri pondok pesantren di Tasikmalaya terkonfirmasi positif. Belasan santri kini menjalani isolasi mandiri di pondok pesantren. Sebanyak 16 santri pondok pesantren di Desa Mandalawangi, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terkonfirmasi COVID-19 setelah menjalani tes swab. Penyebaran virus melalui pondok pesantren ini pertama kali ditemukan pada akhir Februari 2021 saat beberapa santri mengalami demam disertai hilangnya indera penciuman. Untuk memastikan jumlah yang terpapar, pihak pondok pesantren kemudian melakukan tes dan ditemukan 16 santri dinyatakan terpapar.
Ini awalnya dari satu kamar, karena kan di pesantren biasa satu kamar, kemudian dites, di swab, informasinya ada yang positif. Nah dari situ kemudian diisolasi. Ternyata mungkin temannya yang lain kena juga, tertular dari teman yang satu kamar. Meski dalam kondisi baik, para santri kini masih menjalani karantina di pondok pesantren. Pihak pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengaku layanan kesehatan dan fasilitas lainnya bagi para santri tetap terjamin. Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, pondok pesantren yang berada di seluruh wilayah Tasikmalaya diminta untuk mematuhi protokol kesehatan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juariono, iNews melaporkan. Sejumlah daerah di tanah air mulai mempersiapkan sekolah tatap muka. Di Jawa Tengah, jelang sekolah tatap muka, pemerintah setempat menyiapkan sarana penunjang mulai dari transportasi hingga protokol kesehatan yang ketat. Sejumlah pelajar SMK Negeri Jawa Tengah mulai membersihkan sekolah mereka. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau kegiatan bersih-bersih di sekolah kejuruan yang didirikan tahun 2014. Pemerintah meminta sekolah tatap muka di saat pandemi harus disiapkan dengan baik, mulai dari sarana transportasi, pembatasan belajar di kelas, sarana sanitasi sesuai protokol kesehatan. Salah satu persiapan sekolah tatap muka adalah vaksinasi untuk tenaga pendidik. Seluruh guru yang mengajar harus mendapat vaksin COVID-19. Jadi kita sudah bicara sama Bupati Wali Kota agar mereka menyiapkan sekolah-sekolah mana saja yang akan uji coba. Belum semuanya. Sekarang kita persiapkan dulu sehingga kalau nanti katakan bulan Juli katakan kita mau buka, setidaknya kita sudah belajar betul beberapa bulan ini bahwa sekolah itu sungguh-sungguh siap. Minimal setidaknya gurunya mesti divaksin dulu. Maka itu menjadi prioritas nanti agar kita bisa memberikan vaksin kepada sekolah-sekolah yang akan melakukan uji coba tatap muka. Nanti juga dibatasi kelasnya, yang paling cocok di sana berapa, sistem transportasi sampai sekolahan, terus kemudian fasilitas yang harus disediakan untuk protokol kesehatan di sekolah termasuk SOP-nya. 179 siswa SMK Negeri Jawa Tengah akhir Desember lalu dinyatakan positif COVID-19 saat menggelar pembelajaran tatap muka. Para pelajar yang berstatus orang tanpa gejala tertular dari tenaga pendidik. SMK Negeri Jawa Tengah menjadi pilot proyek pembelajaran tatap muka pada tahun lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah dipastikan masuk zona hijau, pemerintah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat telah memberlakukan sekolah tatap muka di 6 kecamatan. Meski mulai diberlakukan belajar tatap muka, pihak sekolah mewajibkan untuk sekolah menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat telah memulai aktivitas belajar mengajar tatap muka. Keputusan sekolah tatap muka dimulai setelah adanya rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan. Setidaknya terdapat 6 kecamatan di Kabupaten Pangandaran yang mendapat izin memulai sekolah tatap muka. Di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, aktivitas sekolah tatap muka dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan bagi siswa. Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan, hingga menyediakan cairan pembersih di meja belajar. Siswa mengaku senang dapat kembali sekolah dengan bertatap muka bersama rekan dan guru di kelas. Alhamdulillah senang. Bisa belajar lagi di sekolah, bisa ketemu sama teman-teman. Selama ini belajar di rumah. Selama ini belajar di rumah ya? Lama ya? Lama. Berarti senang ya ketemu dengan teman-teman belajar di sekolah lagi? Menurut memang di satu kabupaten itu tidak semuanya harus mengikuti tatap muka. Sehubungan di Kecamatan Pangandaran khususnya ini Babakan 1 alhamdulillah sudah mendapat zona hijau. Jadi dengan berdasarkan
musyawarah dengan komite seperangkat desa, juga dengan protokol kesehatan dari tim kecamatan, kami sudah bisa melaksanakan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka di sekolah itu kita tidak menentukan waktu, tapi menentukan kesiapan sekolah berdasarkan beberapa persyaratan. Yang pertama, syarat utamanya adalah sekolah mendapat rekomendasi dari gugus tugas yang paling rendah desa, kecamatan, dan kabupaten. Pemberlakuan sekolah tatap muka di 6 kecamatan di Kabupaten Pangandaran ini sewaktu-waktu dapat ditutup kembali jika ditemukan kembali kasus positif COVID di satu wilayah desa maupun kecamatan. Dari 6 kecamatan di Kabupaten Pangandaran yang mendapat rekomendasi sekolah tatap muka, 4 kecamatan lainnya belum menerapkan sekolah tatap muka karena belum mendapat rekomendasi dari gugus tugas kecamatan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Meski sudah mendapat 2 kali suntikan vaksin Sinovac, Bupati Serang, Ratu Tatu Kasana, terkonfirmasi positif COVID-19. Bupati Serang Ratu Tatu Kasana terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan PCR yang hasilnya keluar pada Kamis dini hari lalu. Pemeriksaan dalam rangka persiapan menyambut Presiden Jokowi saat akan meresmikan bendungan Sindang Heula. Meski dinyatakan positif, Bupati Serang tidak mengalami gejala dan kini tengah isolasi mandiri di rumahnya.